Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan, dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum, keramahan itu cuma milik sebelah pihak. Yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek, lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur.
Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik jikalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa, hal adullukum ala tijarati. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara, mau apa tidak saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih? Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam, melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya nggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi, apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Mau apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua nggak bisa macem-macem, man, nih, man. Ketinggalanlah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar, karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya rada berabe itu. Iman yang melekat, melembaga, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni, yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja, gak ada ngartinya.
Cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita. Dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.